kan boleh memilih berapapun dari bidadari. Nah itu kenapa kok tidak berlaku untuk istri untuk memilih berapapun dari apa ya bidadari atau Karena jika menilik ayat Al-Quran, hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantar minadz zahabi wal fiddah. Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah, karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Karena hal tersebut memang sudah ciptaannya demikian. Laki-laki orientasi tertinggi adalah perempuan. Hanya karena perempuan, laki-laki bisa menghalalkan segala cara. Betul atau tidak? Di sini laki-laki semua. Betul. Betul. Semua tergantung imanmu. Nah, ini menunjukkan memang bahkan nas Al-Quran segitu. Hubbus syahwati minan nisa. Nisa dulu ini loh, perempuan dulu. Wal banin baru anak-anak. Wal qanatir muqantar minadz zahab baru harta dan tahta. Itu memang sudah nasnya. Itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari, sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan yang lain. Karena orientasi tertinggi bagi perempuan itu bukan laki-laki, tapi justru dunia ini. Makanya afat terbesar bagi laki-laki itu adalah perempuan, karena dari perempuan laki-laki bisa menghalalkan segala cara. Mungkin sedikit tambahan ya, ada, dan di awal pun sudah jelas penyebab. Terlepas ini memang skenario ya, memang sudah jalannya. Allah kan juga mengatakan menciptakan Adam itu sebagai khalifah fil ard, bukan khalifah fil jannah, khalifah fil ard. Berarti dengan sebab makan buah khuldi ataupun tidak, tetap saja Nabi Adam akan ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi. Tapi kita bisa belajar dari kisah itu. Di Quran dijelaskan bahwasanya penyebabnya Nabi Adam turun ke bumi salah satunya ya dengan memakan buah khuldi. Siapa yang menggoda? Perempuan. Ya. Jadi memang seorang laki-laki itu ya apesnya karo wedok. Sekuat apapun laki-laki ya, kalau sudah dengan ketemu orang yang dia cintai, ketemu orang yang dia sayangi, atau bahkan nuwun sewu orang yang dia obsesi, maka kayak tadi dia akan menghalalkan apapun untuk memiliki orang yang dia sayang, dia cintai. Ya makanya saya bilang juga tadi, semua tergantung imanmu, kuat atau tidak. Makanya penting mendidik perempuan-perempuan kita supaya menjadi solehah, karena perhiasan itu yang terbaik adalah maratu solehah, gitu. Supaya bisa membawa laki-lakinya menuju hal-hal baik, bukan menjadi cobaan tapi menjadi berkah. Perhiasan dunia ya, ada lagunya itu, Bang Haji Roma Irama. Jadi kalau memang wanita itu memang al-mar'ah mahalu zinnah ya, tempatnya berhias, tempatnya bersolek itu perempuan. Jadi pas juga tadi dengan keindahan, dengan segala macamnya. Jadi yang ketika laki-laki pun ya jenengan juga harus berkompromi. Dan ternyata saya juga baru tahu, ternyata perempuan itu kalau mau pergi ya lama ya. Ya. Dan saya juga harus berkompromi seperti itu karena memang al-mar'ah mahalu zina, tempatnya berhias, tempatnya bersolek. Dan tentunya ketika seorang istri, ini mohon maaf, terlepas seorang istri berhias, tujuannya masing-masing ya. Ada konsep mengatakan istri itu yang benar berhiasnya ketika di kamar atau ketika keluar rumah. Di kamar. Harusnya yang paling utama ketika di kamar. Karena apa? Membahagiakan suaminya. Tapi kira-kira jenengan nanti kalau punya istri, sampean ngejak kondangan atau diajak keluar rumah, bojone sampean rak maca, isin mboten sampean? Isin ke aku, mosok jak lu nggo daster misalkan seperti itu. Walaupun ya tadi tentunya seorang istri sudah bisa menakar ketika diajak keluar, dan seorang suami lebih suka untuk istri yang memang benar-benar natural gitu. Walaupun natural sendiri tidak murni natural banget. Nek sampean ngomong ini, aku senang sing natural ya delok bojomu tangi turu rambut daul-daul, sak modoke, sak nah itu natural. Gelem jak lunga, kan enggak. Pasti kamu seorang suami akan malu dengan kondisi yang rambut masih acak-acakan misalkan. Ini sekedar jokes saja. Jadi memang konsepnya memang harus seperti itu. Jadi saling memahami, saling menghormati, saling menutupi kekurangan seperti itu. Hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada
perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah, karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Nah, ini menunjukkan Mas Alfons begitu, hubbu syahwati minan nisa dulu ini loh, perempuan dulu. Wal qanatir muqantar minadzaha, baru harta dan tahta. Itu memang sudah nasnya. Itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari, sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan yang lain. Pegiat media sosial Eko Kuntadi dianggap telah menghina Ning Imas. Eko mengunggah potongan video ceramah Ning Imas ditambahi dengan ungkapan kalimat kotor dan bernada kasar. Cuitan itu pun sontak mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pegiat media sosial Eko Kuntadi dianggap telah menghina Ustazah Imas Fatimah Tuzahra atau yang akrab disapa Ning Imas dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dalam salah satu cuitannya di Twitter, Eko mengunggah potongan video ceramah Ning Imas. Potongan video tersebut ditambahi dengan keterangan berupa ungkapan kalimat kotor dan bernada kasar. Cuitan itu pun sontak mendapat kecaman dari berbagai pihak. Ada benih-benih fobia kepada ajaran Islam dan di situ terlukis tanpa memverifikasi dulu, tanpa juga diketahui dari channel mana. Udah jelas channelnya NU resmi, suaranya NU. Yang kedua, dia tanpa tahu siapa Ning Imas itu kualifikasi untuk menyampaikan ilmu, langsung saja menyebut dengan bahasa yang kasar. Saya nggak mampu menyampaikan di sini. 3 yang dibaca jelas ada rujukannya, tafsir Ibnu Katsir, itu rujukan kami, rujukan para ulama, yang itu dinistakan secara ajaran agama. Yang ketiga tentunya kita merasa sedih ya, karena dia kepada perempuan dan mengkaitkan dengan apalagi turunan dari komentar-komentarnya pengikutnya itu, sungguh lebih sarkas lagi ya, dan seterusnya. Saya secara pribadi ketika membaca itu benar-benar ini mendidih ya, darah saya tuh jengkel gitu ya. Cuman ya bagaimana kita bisa menyikapi dengan tenang. Oleh karena itu saya sampaikan di dalam komentar saya, minta maaf itu tidak selesai. Pertama bahwa masalah ini bukan masalah pribadi saja dari Ning Imas dan keluarga ya. Di Lirboyo sebagai kiai tua, pesantren tua maksud saya, di kalangan NU yang murid-muridnya itu adalah banyak yang sudah jadi pengurus NU, punya pesantren, termasuk Kiai Haji Said Agil Siraj itu adalah alumni dari Lirboyo itu. Di tradisi kami di NU itu, kepada guru itu ya kita tunduk, patuh, dan sangat mengagumi, dan pasti lebih marah pada diri sendiri ketika dihina guru kita. Itu tradisi kita. Yang kedua adalah keagamaan kita yang dinistakan itu, maka dengan dihapusnya tidak berarti selesai masalahnya, bukan berarti sudah beres. Sadar menuai masalah, Eko kemudian menghapus unggahannya. Ia pun melayangkan permintaan maaf melalui pesan singkat dan berjanji akan mendatangi pesantren Lirboyo pada hari ini. Tapi, apakah maaf saja cukup? Karena sudah mencederai hati banyak pihak. Perbuatan itu selalu punya 2 aspek, ya, perbuatannya sendiri dan akibatnya, gitu. Ya, akibatnya itu bisa dinilai dengan materi, bisa dinilai dengan nama baik gitu, dan seterusnya, gitu. Tapi perbuatannya sudah terjadi, gitu, ya kan? Perbuatan sudah terjadi. Nah, kalaupun ada perdamaian, menurut saya yang didamaikan itu adalah akibatnya. Ya, akibat dari satu perbuatan. Itu ranah perdatanya di situ. Ranah yang bisa dikompromikan, gitu. Tetapi kalau pelanggaran hukum itu udah urusan negara. Pelanggaran hukum itu sudah urusan publik, gitu. Sudah urusan kepentingan umum. Ini pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Betul, kalau di KUHP itu delik aduan, gitu ya. Tetapi begitu masuk ke ranah ITE,
di dalam undang-undang ITE itu tidak disebutkan bahwa itu delik aduan. Artinya itu tetap bisa diproses. Nah, kalau kemudian ada orang bilang, loh itu kan pencemaran juga, loh ini ada lex spesialisnya bahwa lex general yang secara umum itu delik aduan, pencemaran di KUHP, tetapi ya pencemaran yang khusus dilakukan melalui internet, melalui siber itu bukan delik aduan karena itu udah masuk ke ruang publik gitu.